Presiden Prabowo Subianto menyatakan sikap tegas Indonesia untuk mendukung penyelesaian damai konflik Palestina-Israel. Sebagai bentuk komitmen nyata, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk turut serta menjaga perdamaian dengan menyediakan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Peace! Peace now! Peace immediately! We need peace. Thank you very much. Dan kita akan mengawali dialog kita bersama Profesor Hikmahanto yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom saat ini. Selamat pagi, Prof. Hik. Selamat pagi, Cakri. Ya, apa kabar, Prof? Ini mungkin sama-sama juga sudah mendengarkan langsung dan menyaksikan langsung pidato di KTT Palestina yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang menarik juga yang mungkin Prof sudah menjadi narasumber di beberapa media lain sebelumnya begitu di pagi ini. Tapi ini mungkin yang bisa di-highlight peace now, peace immediately yang sempat disampaikan juga oleh Presiden Prabowo. Kalau Prof Hik melihat dari apa yang disampaikan di pidato KTT Presiden Prabowo tadi terkait kemerdekaan Palestina, apa yang bisa mungkin menjadi recap yang ingin sekali diharapkan atau didengar oleh bangsa Indonesia juga dan juga khususnya untuk seluruh masyarakat begitu, masyarakat dunia begitu, Prof? Oke, pertama Cakri, saya harus sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi itu adalah pidato yang disampaikan dalam KTT terkait dengan Palestina yang diinisiatifi oleh Prancis dan Arab Saudi. Yeah. Dan ini mengambil tempat di markas besar PBB di New York. Jadi ini bukan pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, terkait dengan pidato yang berkaitan dengan sidang Majelis Umum, itu akan dilakukan pagi ini di New York, yang kalau waktu Indonesia adalah jam 8 malam. Jadi itu yang akan diagendakan. Yeah. Nah, tentu ketika kita bicara dalam konteks KTT terkait dengan Palestina, Bapak Presiden menginginkan agar pertama Palestina harus diakui. Dan beliau mengatakan harus diakui ini tanpa menyebut siapapun. Tetapi kita tahu kemarin ada resolusi dari Majelis Umum PBB, hanya 10 negara yang tidak mengakui Palestina. Dan 10 negara itu termasuk di dalamnya adalah Israel dan Amerika Serikat. Nah, sebenarnya himbauan itu adalah terhadap 10 negara ini. Nah, tentu Israel menjadi negara yang penting untuk mendapat himbauan, karena Israel sekarang inilah yang menduduki tanah Palestina. Ya, kalau misalnya dari Israel dia tidak mau mengakui, walaupun sudah banyak negara yang mengakui Palestina sebagai negara, itu tidak akan efektif. Sama ketika Indonesia kita menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tetapi kan pada saat itu Belanda terus melakukan serangan yang menganggap bahwa rakyat Indonesia yang berperang dengan Belanda itu dianggap sebagai ekstremis gitu ya. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949 di mana Belanda menyerahkan kedaulatan ke Indonesia, maka baru efektif sebenarnya Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, ini jadi himbauan dari Bapak Presiden adalah dalam konteks agar Israel segera mengakui Palestina sebagai negara, termasuk juga Amerika Serikat, dan kemudian Israel segera menghentikan serangan yang serangan ini sudah menurut Bapak Presiden yang kita dengar sudah tidak proporsional dengan yang selama ini didengungkan oleh Israel, yaitu dalam rangka hak untuk membela diri. Karena mereka mendapat serangan dari Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Nah, menurut banyak pandangan dunia termasuk Indonesia bahwa serangan sekarang ini tidak proporsional lagi.
ini sudah sampai pada titik ya melakukan genosida, sudah melakukan pelanggaran HAM berat, ataupun merupakan suatu tindakan kejahatan internasional. Maka Bapak Presiden minta agar ini segera dihentikan, dan kemudian nantinya tentu kalau misalnya ini segera dihentikan dan kemudian Palestina diakui sebagai negara, harapannya adalah dengan adanya two-state solution, yaitu negara Israel yang merdeka dan kemudian juga negara Palestina yang merdeka, maka akan terjadi perdamaian yang abadi di Timur Tengah. Jadi seperti itu kalau yang hari ini ya KTT. Tapi yang untuk nanti malam tentu kita masih belum tahu, tapi saya berharap Bapak Presiden bisa memberikan perspektif tidak hanya terkait dengan Palestina, tetapi terhadap dunia pada saat sekarang ini. Dan ini waktu yang tepat karena apa? Karena menurut saya saat sekarang ini geopolitik sedang tidak baik-baik saja. Dan kita tahu ada perang baik itu di Ukraina maupun di Gaza yang sebenarnya sangat menguras tenaga banyak negara, bahkan menguras perekonomian, sehingga apa? Perekonomian internasional itu melambat. Nah, saya berharap bahwa Bapak Presiden dalam pidato nanti malam waktu Indonesia atau besok pagi, esok pagi di New York, itu beliau bisa menyampaikan 3 hal. Pertama adalah agar negara-negara ya berupaya agar tidak ada lagi perang, ya baik itu di Eropa, Ukraina maupun di Gaza. Ini harus dilakukan upaya yang sangat kuat. Yang kedua adalah negara-negara jangan lagi menggunakan hukum internasional sebagai alat pembenar tindakan mereka. Seperti sekarang Israel kan dia menggunakan hak untuk bela diri itu ya berdasarkan hukum internasional. Tapi kalau misalnya sudah tidak proporsional ya sudah tidak bisa lagi. Tapi seringkali negara-negara itu memanfaatkan hukum internasional untuk membenarkan tindakan mereka. Harusnya, nah nanti ini Bapak Presiden harus menyampaikan bahwa hukum internasional itu sebagai instrumen yang menertibkan masyarakat internasional. Jangan justru dijadikan dasar untuk membenarkan tindakan negara. Dan terakhir terkait dengan Palestina, tentu Bapak Presiden harus mengulang lagi apa yang beliau sampaikan di KTT ini di forum sidang Majelis Umum PBB. Ada 5 hal menurut saya yang penting dalam kaitan dengan Palestina ini adalah pertama, Israel harus segera menghentikan serangan dan memberikan peringatan bahwa apa yang dilakukan Israel ini sebenarnya sudah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum internasional. Yang kedua adalah Israel segera mengakui Palestina sebagai sebuah negara, ya itu harus dilakukan. Dan yang ketiga tentu kita ingin juga memberikan jaminan bahwa tidak akan lagi ada serangan dari Gaza, dari tanah Palestina ke Israel. Karena apa? Dalam pandangan saya, Israel itu terus melakukan serangan ke Palestina, ke Gaza khususnya, karena dari Gaza lah ada serangan-serangan yang ditujukan ke Israel. Dan Israel mengatakan, dalam konteks sekarang yang saya sudah menduduki aja, saya masih diserang, apalagi kalau misalnya Palestina menjadi sebuah negara. Nah tentu ini harus kita memberikan comfort gitu ya, bahwa tidak akan lagi ada serangan dari Palestina. Nah berikutnya adalah tentu gencatan senjata atau tidak adanya serangan antara Israel ke Palestina, khususnya ke Gaza maupun sebaliknya. Secara total begitu ya Prof? Harus dijaga. Iya harus dijaga, dan siapa yang menjaga itu ya pasukan perdamaian PBB. Nah nanti Bapak Presiden bisa menyampaikan bahwa Indonesia kita bersedia untuk menyumbang pasukan ya untuk masuk dalam pasukan perdamaian yang menjaga antara antara Palestina dengan Israel ini. Nah yang terakhir tentu kita ingin bahwa bantuan-bantuan kemanusiaan harus boleh diteruskan kepada mereka-mereka yang berhak untuk itu di Gaza. Jadi itu juga harus disampaikan oleh Bapak Presiden. Seperti itu. Harus di-emphasize lagi begitu dengan 5 poin tadi dan apa yang juga sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo di pidatonya malam nanti waktu Indonesia begitu ya. Tapi Prof, kalau melihat ini Indonesia kan memang juga memiliki legitimasi yang kuat untuk sebenarnya bisa memimpin suara dunia dalam perjuangan Palestina ini begitu.
dengan adanya meskipun inisiatifnya datang dari Arab Saudi ataupun Prancis, tapi Indonesia juga tetap disorot dunia begitu untuk bersikap. Nah, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di pidatonya tadi begitu, apa yang bisa membuat legitimasi Indonesia ini semakin kuat untuk memimpin perjuangan kemerdekaan Palestina, Prof? Jadi begini, sekarang ini dunia membutuhkan pemimpin dari negara yang dia tidak akan berpihak. Nah, kita tahu bahwa kalau kita bicara Amerika Serikat sebagai negara yang besar, dia sudah akan berpihak begitu ya, terutama kepada Israel. Nah, sementara juga negara-negara lain juga seperti itu. Nah, sekarang dunia itu membutuhkan negara yang pemerintahnya itu ya tidak berpihak. Dan sebenarnya sangat tepat sekali kalau misalnya Indonesia yang kemudian menjadi atensi dunia. Kenapa? Karena Indonesia mempunyai kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Jadi kita mengatakan bahwa kita tidak akan berpihak kepada salah satu kekuatan, ya, tetapi kita aktif dalam menyumbangkan pemikiran untuk misalnya salah satunya adalah perdamaian dunia. Nah, jadi ini Indonesia kenapa menjadi atensi? Karena Indonesia dianggap negara yang tepat. Yang kedua adalah personifikasi dari Bapak Presiden sendiri. Kita tahu bahwa Presiden ini kalau misalnya ada kepala pemerintahan yang baru saja menang pemilu, itu beliau langsung telepon menyampaikan selamat ya, sehingga apa? Hubungan itu tidak hubungan yang selalu formal, tetapi juga hubungan yang selalu informal. Apakah ketika Perdana Menteri Australia yang terpilih, apakah di negara lain gitu ya, seperti Amerika Serikat juga, bahkan Bapak Presiden juga menelpon Presiden Trump. Artinya selalu diselipkan begitu ya, Prof ya? Seperti ini. Iya, betul. Jadi dan Presiden kita ini kan dalam hal berpergian ke luar negeri seperti kayak berpergian dari satu daerah di Indonesia ke daerah lain ya. Jadi kemarin ketika kita tahu Qatar diserang oleh Israel, itu kemudian Bapak Presiden dalam waktu sekejap bisa sudah tiba di Qatar dan kemudian di Qatar dan membicarakan masalah kita akan ada di belakang mereka begitu ya. Atau ketika di Cina ada peringatan hari besar mereka, Bapak Presiden walaupun dalam situasi yang agak sulit di Indonesia langsung bisa hadir, tapi kembali pada saat itu juga. Baik, jadi kami ini akan figur yang dibutuhkan yang bisa melakukan yang namanya shuttle diplomacy. Baik, shuttle diplomacy. Baik, kita akan potong sebentar, Prof. Kita akan kembali melihat pernyataan atau pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di sidang KTT pagi tadi. Dan ini berikut kita saksikan kembali pemirsa pidato Presiden Prabowo dari New York, Amerika Serikat. Give the floor to the President of Indonesia. His Excellency President Emmanuel Macron, President of the French Republic, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, as the co-chairs of this distinguished meeting. Co-chairs, Excellencies, distinguished representatives of the United Nations, I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take
our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. We are willing to support Israel living side by side in peace, in security, in safety, dignity, in East Jerusalem as capital of both countries. We need that now. Thanks. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Ya, kita kembali berbincang dengan pakar hukum internasional, ada Profesor Hikmahanto Yowana bersama kami. Prof, kalau tadi kita sempat membahas atensi dunia juga sedang melihat kepada Indonesia, khususnya melalui Presiden Prabowo dengan pidatonya tadi begitu. Tapi sebesar apa kalau memang Indonesia memiliki legitimasi yang besar juga untuk perdamaian Palestina,
apakah juga bisa menggerakkan negara-negara lain? Sudah ada Kanada, Australia, Inggris, Prancis, dan juga Portugal yang ada di pihak Palestina, begitu mengakui kedaulatan Palestina. Apakah Indonesia begitu besar pengaruhnya juga untuk bisa menggerakkan negara-negara lain lebih banyak lagi mengakui kedaulatan Palestina, Prof? Ya, sebenarnya sekali lagi ya, kalau misalnya jumlah negara sebenarnya sudah cukup banyak. Sekali lagi yang saya katakan, hanya ada 10 negara yang menentang bahwa Palestina untuk menjadi sebuah negara. Ya. Memang ada Papua New Guinea dan lain sebagainya. Menurut saya bisa saja Indonesia mencoba untuk mempengaruhi negara-negara ini untuk memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai sebuah negara, termasuk juga mungkin Singapura ya. Singapura masih belum, saya tidak tahu against atau abstain. Kayaknya Singapura adalah negara yang abstain terkait dengan pemungutan suara kemarin begitu. Nah, tetapi seperti saya katakan, berapapun banyaknya, kalau misalnya Israel sendiri dan Amerika Serikat tidak akan mengakui Palestina sebagai negara, itu tidak akan efektif, tidak akan terjadi apa-apa. Oke. Karena harus diingat bahwa Israel sekarang ini sedang secara nyata menduduki wilayah Palestina, terutama selain di tepi barat, ya di West Bank, di Gaza, ya. Jadi di Gaza. Nah, ini yang sekarang ini ada upaya dari Israel untuk mengosongkan Gaza. Nah, ini yang kan kita harus tentang. Jadi kemarin itu ketika ada ide dari kita pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi sampai 2.000 orang, ya tentu itu jangan dilakukan karena itu kan sama aja sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Israel untuk mengosongkan. Jadi ini yang saya sedih sekali itu adalah para pembisik Bapak Presiden. Karena Bapak Presiden sudah dengan tepat, sudah dengan baik, sebagaimana diartikulasikan dalam pidato kemarin di KTT, ya, yang mengatakan bahwa kita ini punya kewajiban historis untuk memerdekakan Palestina dan menghentikan katastrofi permasalahan kemanusiaan ini. Tapi kok bisa-bisanya ada pembisik Bapak Presiden yang mengatakan sudah Bapak Presiden keluarkan saja 2.000 orang dari tanah Palestina. Itu sama saja melanggengkan apa yang diinginkan oleh pihak Israel, ya. Saya alhamdulillah Bapak Presiden tidak membicarakan masalah itu di pidatonya. Jadi saya sangat salut dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Baik. Terakhir mungkin Prof, PBB juga sempat mengeluarkan rekomendasi terbarunya yang cenderung lebih menekan Hamas untuk berhenti menyerang Israel. Namun rekomendasi itu justru tidak menyertakan kecaman terhadap yang sebaliknya, Israel yang terus juga membombardir Gaza. Nah, terkait kondisi atau rekomendasi PBB ini, bagaimana Indonesia juga harus bersikap dan apakah ini juga nantinya Prof memandang Presiden Prabowo akan menyampaikan secara komplit juga di pidatonya malam nanti? Ya, sebenarnya indikasi tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Indonesia akan mengakui Israel kok. Tapi dengan catatan Israel harus mengakui Palestina. Kan sama saja. Kita minta, oke, Israel kamu menghentikan serangan ke Palestina. Ya, apakah itu serangan ditujukan ke Hamas ataupun siapapun, selesaikan dulu. Karena banyak nih warga sipil yang terkena dampak. Ya. Nah, setelah itu, maka tadi saya katakan bahwa kita juga harus mengatakan kepada rakyat Palestina bahwa tidak akan lagi ada serangan dari Palestina, terutama dari Gaza, yang ditujukan ke Israel. Dan itu harus dijaga, ya, perdamaian itu harus dijaga. Maka Bapak Presiden sampaikan kan bahwa kita willing dengan senang hati bersedia untuk mengirim menyumbang pasukan PBB, sebagai pasukan perdamaian PBB. Jadi udah tepat yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu. Ya, jadi kita minta supaya serangan dari Israel dihentikan dan kemudian tentu kita akan berupaya agar serangan dari tanah Palestina juga dihentikan ke Israel. Baik. Berarti itu sudah sebenarnya tersirat di 2 poin yang akan disampaikan Presiden Prabowo terkait gencatan senjata dan juga akan menempatkan pasukan perdamaian begitu ya untuk di kedua negara untuk menjamin gencatan senjata bisa terjadi secara total. Baik, Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, terima kasih untuk waktunya Prof. sudah bergabung bersama kami di Breaking News Nusantara TV. Selamat beraktivitas, sehat selalu Prof.